Untuk biayanya ya teman-teman, ini yang paling mahal biasanya. Lewat LPK penyangga ini paling mahal. Kemudian yang LPK swasta yang sudah SU ini sedang ya biayanya, dan ini yang paling murah itu lewat IM Japan, atau bisa dikatakan gratis ya teman-teman. Jadi perusahaan menginfokan ke TSK, TSK menginfokan ke SU, SU menginfokan ke LPK penyangga. Halo bolo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, konnichiwa, selamat datang kembali di channel Petani Milenial ya bolo. Banyak teman-teman yang di Indonesia yang pengen kerja ke Jepang ya teman-teman. Banyak teman-teman yang bertanya kepada saya, bagaimana mas cara kerja ke Jepang, tahapan-tahapannya kayak gimana, alurnya kayak gimana. Saya masih awam, nggak tahu apa-apa, nggak tahu, pengen tanya kemana. Di sini saya sudah pernah menjelaskan ya. Mungkin banyak teman-teman yang masih belum paham, dan akan saya jelaskan kembali alur kerja ke Jepang itu kayak gimana ya teman-teman. Mungkin bisa sedikit membantu untuk teman-teman yang masih awam. Jadi saya mau menjelaskan alur kerja ke Jepang, tapi sebelumnya saya mohon maaf karena saya ngerokok, biar lebih tenang ya yang menjelaskan. Soalnya ini susah ya bolo, menjelaskan public speaking, belajar public speaking itu agak susah. Jadi mohon maaf kalau ngerokok. Jadi kerja di Jepang itu ada bermacam-macam visa ya teman-teman. Ada visa Kijinkoku, Tokutekino, magang, dan lain-lain ya. Yang paling familiar digunakan itu, yang paling sering digunakan, banyak yang digunakan oleh teman-teman itu namanya visa Tokutekino atau visa kerja, dan visa magang atau visa Tokino Jishu, visa magang. Untuk lama kontraknya itu ya, untuk magang itu 1-5 tahun, hanya 1-5 tahun kontraknya itu. Untuk visa kerja itu bisa lama ya teman-teman, 1 sampai tak terbatas. Nanti dipecah lagi, ada namanya TG1 sama TG2, atau visa kerja 1 sama visa kerja 2. Ini bisa lama, bisa sampai permanent resident ya bro, atau selama mungkin di Jepang. Yang mau saya bahas itu lewat visa magang dulu ya teman-teman. Untuk Tokutekino itu bisa lain waktu, mungkin bikin video lagi. Jadi saya ini sudah selesai kontrak, dulu ikutnya magang teman-teman. Sudah selesai kontrak 3 tahun, dan sekarang ini sudah jalan tahun keempat. Tapi saya masuknya lewat visa Tokutekino atau visa kerja ya teman-teman. Saya membahas lewat magang ya. Jadi ada 3 cara untuk magang ke Jepang itu ya. Yang pertama itu ada namanya lewat IM Japan. Ini negeri ya bro. Negeri atau lewat pemerintah. Kemudian namanya LPK swasta, SU. Kemudian ada namanya lewat LPK penyangga. Kayak gini ya bro, ada 3 cara. Yang pertama lewat IM Japan, ini pemerintah. Ini cara masuknya atau seleksinya itu berbeda-beda ya bro. Ini paling susah, ini agak susah, dan ini mudah ya menurut saya ini. Kalau ini itu seleksinya kayak militer teman-teman, ada lari, push up, pokoknya berat ya, kayak militer, pokoknya tesnya itu kayak militer. Untuk LPK swasta yang sudah itu semi militer ya, semi militer ya, ada push up, ada sit up, tapi nggak terlalu berat kayak di LPK IM Japan ini. Kemudian LPK penyangga ini ya lebih santai bro, lebih santai ya. Untuk kelasnya itu bisa kelas reguler atau setiap hari datang. Kemudian kelas malam untuk yang sambil kerja itu ada di LPK penyangga itu. Jadi kelasnya cuma malam sepulang kerja itu ada ya di LPK penyangga ya. Untuk biayanya ya teman-teman,
ini yang paling mahal biasanya. Lewat LPK penyangga ini paling mahal. Kemudian yang LPK swasta yang sudah SU ini sedang ya biayanya, dan ini yang paling murah itu lewat IM Japan, atau bisa dikatakan gratis ya teman-teman. Yang mau saya bahas sekarang ini lewat LPK penyangga ya. Oh iya, dulu saya itu lewat LPK SU, bukan lewat LPK penyangga. Namanya lewat PT GIEK, GIAEJ. Saya lewat LPK SU, LPK swasta yang sudah SU, namanya LPK GIEK, GIAEJ. Dulu lewat situ. Untuk video kali ini saya bahasnya lewat LPK penyangga ya teman-teman. Saya mau menjelaskan alurnya saja, bukan detail lengkapnya. Mungkin di video lain saya jelaskan detail lengkapnya. Jadi kayak gini, lewat LPK penyangga ya. Next time lewat ini, saya bikinkan video tersendiri lewat LPK penyangga. Sekarang videonya. Jadi alurnya kayak gini ya teman-teman. Ini perusahaan Jepang ya. Perusahaan Jepang. Ada namanya perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Ini perusahaan Jepang ya. Misal ini pertanian. Ini perikanan, ikan. Ternak. Ternak ya ini. Ini cuma perumpamaan ya, Bro. Ada namanya TSK, teman-teman. TSK itu apa? TSK itu sponsor atau broker ya, yang mencarikan job kalian ke perusahaan-perusahaan ini. Jadi TSK itu mencari job-job di perusahaan-perusahaan kayak gini. Kemudian ada namanya SU. Tadi LPK SU ya. Kemudian ada namanya lagi LPK penyangga. Jadi alurnya kayak gini, Bro. Ada LPK penyangga A, LPK penyangga B, ada namanya LPK penyangga C. Kamu misal di LPK penyangga C ya. Ini kamu. Kemudian ada perusahaan C, peternakan, membutuhkan orang 5 orang. Membutuhkan pekerja 5 orang, itu menginfokannya ke TSK, teman-teman. TSK itu yang di Jepang ya, teman-teman. Broker yang mencari job di Jepang. Kemudian SU ini yang di Indonesia. Ini di Jepang. Ada juga SU merangkap yang jadi TSK. Misal kayak saya di JIK dulu itu, SU sama TSK-nya sama-sama JIK. Tapi kalau LPK penyangga ini biasanya beda ya, Bro. SU sama TSK-nya itu beda biasanya. Jadi kayak gini, Bro. Misal perusahaan C itu menginfo ke TSK membutuhkan pekerja 5 orang, teman-teman. Nah, si TSK ini menginfokan kembali ke SU yang ada di Indonesia, membutuhkan pekerja di peternakan itu 5 orang. Jadi perusahaan menginfokan ke TSK, TSK menginfokan ke SU, SU menginfokan ke LPK penyangga. LPK penyangga biasanya itu kerjasama sama SU. Jadi LPK penyangga ini nggak bisa langsung ke TSK, harus melewati SU terlebih dahulu, teman-teman. Dan SU bisa langsung ke TSK. Jadi LPK saya tadi, LPK JIK itu bisa langsung ke TSK. Jadi nggak double kayak gini, langsung. Nah, yang saya bahas sekarang lewat LPK penyangga.
membutuhkan 5 orang pekerja. Nanti pekerja perusahaannya itu menginfokan ke TSK yang di Jepang. TSK itu broker yang di Jepang, sedangkan SO itu broker yang di Indonesia ya teman-teman, kayak gitu. Setelah menginfo ke TSK, TSK menginfo ke SO, SO menginfokan ke LPK penyangga. Jadi LPK penyangga itu nggak bisa memberangkatkan ke Jepang, mencarikan job itu nggak bisa LPK penyangga itu ya teman-teman, harus lewat SO terlebih dahulu, harus lewat SO. Dan LPK SO ini biasanya kayak gini, C, B ke A. Biasanya LPK SO itu kerjasama sama banyak LPK penyangga teman-teman, kayak gitu ya teman-teman, alurnya kayak gitu, cuma kayak gitu sebenarnya. Dari kamu masuk LPK penyangga, LPK penyangga memberikan info ke SO, SO memberikan info ke TSK, TSK memberikan info ke perusahaan penerima, kayak gitu ya teman-teman. Singkatnya seperti itu untuk tahapannya ya teman-teman. Untuk tahapannya saya jelaskan lagi lewat LPK penyangga itu. Yang pertama itu masuk LPK penyangga. Masuk LPK penyangga. Ini biasanya untuk harganya untuk biaya berangkat ke Jepang itu lewat LPK penyangga itu biayanya lebih tinggi ya teman-teman. Beda sama LPK SO. Biayanya lebih tinggi. Untuk di LPK penyangga ini biasanya belajar bahasa Jepang 3-6 bulan. Dan untuk biaya ini itu tergantung LPK penyangga ya teman-teman. Ada yang 4 juta, ada 5, 6, 7 juta sampai 10 juta. Tergantung LPK penyangganya ya, juta untuk biaya di LPK penyangga. Untuk biaya lebih detailnya saya nanti bikinkan video lagi lewat LPK penyangga itu, biaya detailnya itu butuh biaya berapa, nanti saya bikinkan video lagi ya. Untuk teman-teman yang baru nonton silahkan subscribe biar tahu nanti ya kalau saya upload untuk biaya lengkapnya. Setelah ini selesai ya, 3-4 bulan selesai, itu belajar 25 bab ya bro, 25 bab. Belajar bahasa Jepang sampai 25 bab atau setara N5. Jadi untuk kemampuan level bahasa Jepang itu ada namanya JLPT ya. Kalau magang biasanya lewat JLPT dan SSW itu SSW. JLPT sama JFT itu sertifikat kemampuan bahasa ya. Hampir sama. Jadi yang paling rendah itu N5, N4, N3, N2, N1 ya teman-teman. Jadi untuk magang itu hanya butuh N5. Ya teman-teman. Setelah selesai 25 bab ini, nanti ada namanya Mensetsu. Ini untuk biayanya biasanya dibayarkan di awal, di tengah, ataupun di akhir sesuai kesepakatan LPK penyangga ya bro. Jadi pertama itu sudah mengeluarkan uang sekitar segini ya, 4-10 juta di LPK penyangga. Nanti ada namanya Mensetsu ke SO, ke LPK SO. LPK SO. Mensetsu itu apa? Wawancara bro. Wawancara job. Jadi setelah di LPK penyangga biasanya LPK SO yang sudah kerjasama sama LPK penyangga itu memberikan info. Misal di LPK SO ini ya ada butuh anak di job pertanian 5 orang, 10 orang kayak gitu. Biasanya LPK SO itu memberi info ke LPK penyangga. Jadi anak-anak yang di LPK penyangga ini ikut Mensetsu atau wawancara. Setelah kalian lulus masuk LPK SO, nanti pelajaran
bahasa Jepang lagi ya bro, selama 3 bulan kurang lebih 3 bulan di LPKSO. Oh betul, ini selama 3 bulan. Nah untuk biayanya nanti saya spill di video yang lain ya bro. Ini cuma alurnya saja dari LPK penyangga, belajar 3-6 bulan, 3 bulanan lah bro, 3 bulanan. Ini 25 bab sampai N5, menseju wawancara. Setelah keterima itu masuk LPKSO. Setelah masuk LPKSO, sambil menunggu COE turun. COE itu apa? COE itu untuk izin tinggal di Jepang, izin masuk, izin bekerja ke Jepang, itu namanya COE. Ya. Nah setelah 3 bulan ini masuk, kamu diklat ataupun pelatihan lanjutan di LPKSO ini. Setelah selesai kalian berangkat ke Jepang. Nah setelah datang ke Jepang, kalau magang itu masih ada di training center, belajar selama kurang lebih 1 bulan. Selama kurang lebih 1 bulan bro. Nah setelah 1 bulan selesai baru ke perusahaan penerima. Jadi alurnya kayak gini bro. Dari LPK penyangga belajar 3 bulan ya, kira-kira 3 bulan. Setelah selesai nanti menseju atau wawancara job, dicarikan job sama SO. Setelah lulus wawancara atau menseju, pelatihan lanjutan sambil menunggu COE, Certificate of Eligibility. Setelah COE datang, terbang ke Jepang. Setelah datang ke Jepang itu masih belajar 1 bulan di namanya training center. Setelah di training center nanti ke perusahaan penerima langsung kerja ya teman-teman. Biasanya libur 1 hari langsung kerja kayak gitu. Jadi kayak gitu alurnya apa loh, singkatnya kayak gitu. Mudah sebenarnya ya. Dari LPK penyangga, pelatihan dasar selama 25 bulan, 25 bab selama 3 bulan, untuk biayanya sekitar segini. Masuk ke LPKSO. Setelah masuk LPKSO, berangkat ke Jepang, di training center 1 bulan, langsung datang ke perusahaan kayak gitu bro. Untuk LPK penyangga ini di Indonesia sangat banyak ya, ada ribuan. Kalau LPKSO ini hanya ada ratusan. Kalau bisa ya masuk di LPKSO langsung, nggak usah lewat LPK penyangga, biar nggak ada biaya yang ini. Jadi lebih ngirit ya bro, lebih ngirit. Untuk next video mungkin saya tak sepilkan biaya detailnya, terus tahapan-tahapan lebih detailnya. Untuk sekarang mungkin cukup sampai segitu saja ya bro. Mohon maaf jika kurang jelas ya. Cukup sampai sekian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, biar next video bisa saya jelaskan lebih detailnya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.